masih mendapat alokasi dana untuk perbaikan jalan kalau tidak salah. Itu peningkatan jalan Kerang Mengkudu, dananya sekitar 26,9 miliar yang tahun ini. Peningkatan jalan Mengkudu, Lomo dan Pengguren 31,8 miliar. Selanjutnya juga ada pembangunan jembatan desa Tampakan, dananya sebesar 4,9 miliar. Untuk jalan, informasi yang kami peroleh bahwa saat ini sudah masuk pada tahapan lelang dan paling cepat mungkin bisa dilaksanakan informasinya pada setelah Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Kalau dari Tampakan sampai Mengkudu, yang ada kendala itu antara Mengkudu sama Lomo, Lomo sama Pengguren, Pengguren sama Segendang. Jadi kedatangan kami hari ini, bapak-bapak anggota dewan yang kami saya hormati, besar harapan kami. Anggaran itu kalau bisa di APBD perubahan nanti agak dikurangin, pindahkan sebagian ke sana. Itu saja yang kami minta kalau tidak bisa full. Memang di Tampakan itu yang urgent itu memang jembatan. Yang harga yang nilainya 4, berapa miliar tadi, saya kira itu tidak bisa digerak, saya kira. Karena memang kalau dia dipaksakan di situ juga manfaat ada, tapi lebih besar manfaatnya di arah kami. Karena memang yang luar biasa di daerah kami di sana. Dan juga masyarakat menunggu itu sebenarnya. Yang mudah-mudahan Bapak Kabid ini mendengar juga, karena beliau ini kan cipta karya kemarin ya. Ini pindah ke jadi ya mudah-mudahan beliau ini nanti juga bisa gimana tanggapan beliau. Karena memang yang paling banyak berteriak itu memang daerah sana Bapak semuanya. Dan mudah-mudahan nanti bisa kami sampaikan untuk masyarakat kami. Dan juga pelaksanaan yang 31,8 M itu kira-kira kapan, dan bisa kami sampaikan juga. Karena kalau kita berbicara cuaca, kita tidak bisa menyalahkan alam. Adanya anggaran yang 26,9 M itu bisa mungkin sedikit dialihkan ke sana lah di APBD perubahan nanti. Karena saya kira semua usaha kalau ada kerjasama segala yang tidak bisa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kepala Desa Lomo tadi memang berbagai upaya kami selama ini agar kami berada di daerah pinggiran ya, desa-desa yang masuk ini supaya bisa lebih bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Dewan yang kami hormati, ada beberapa yang harus kita tempuh. Anggaran itu perubahan untuk dialihkan ke jalan yang sifatnya urgent, di mana posisi antara Mengkudu dengan Lomo. Dan yang kedua, memang kami merasa bahwa alangkah naibnya kami ketika anggaran itu jatuh kepada desa kami yang lain. Tetapi kembali kita pikir, apa sih artinya jalan itu dibangun di ujung yang masih bagus, ternyata kami di pojok sana tidak bisa mengakses atau tidak bisa liwat. Dalam hal ini ada kegiatan-kegiatan di kecamatan maupun di kabupaten. Salah satu mungkin begini, di sini saya juga ada tembusan peta kerja PU Iya betul. untuk ini ya kan. Pengguren di sini ini Kerang Mengkudu kalau tidak salah 27.500.000 miliar. 27.500.000 dan kilometer itu 4 kilo 23,23 kalau dicor. Nah, kalau dicor. Terus yang kedua untuk Pengguren Lomo Mengkudu itu 30-an ya, 31,8. dan panjangnya itu 5 kilo. Ya, 5 kiloan. Jadi begini Pak, setelah kita ukur di titik-titik yang ada antara Mengkudu dengan Lomo, ya, ujung cor kita, Iya. itu sekitar 15 titik. Pak, Yang parah 15 titik. kalau kita hitung, Pak, rata-rata dalam titik itu 200 meter aja. 200 meter aja. Berarti kita membutuhkan 3 kilo untuk rigidnya. Yang mana jalan-jalannya? Berarti ada sisa 2 kan? 2 kilo. 2 kilo. Nah, antara Paweng dan Pengguren, Pak ya, Itu 5 kilo. sekitar berapa? 5 kiloan itu. Yang harus kita Iya. ini. Pengguren
Pengguren sama lomo pas sekitar 2 kilo. Pas Pengguren saja untuk titik pabrik. anggaplah yang sifat-sifatnya yang urgen mungkin 1 kilo Ya, Pak, setengah. langsung. Nah, artinya apa yang kita pertemuan ini supaya membuahkan hasil, Betul. membuahkan hasil yang baik. Kalaupun itu tidak bisa kita anggarkan perubahan, minimal di perubahan nanti kami dapat tambahan, gitu loh. Jangan sampai mengganggu yang sudah ada, karena alangkah ya kami pasti akan gontok-gontokan dari pihak desa yang lain, terutamanya Kerang sama Tampakan. Nah, tetapi dengan jalan ini juga tuh. Yang kedua, kalau kita lihat antara ya Keladen, Random, Segendang itu, bagaimana kita mau bangun ternyata tidak terpakai untuk ke sini ya percuma juga. Coba kalau bisa kita bangun secara estafet dari sini ke arah sana terus tiap tahun berkesinambungan, saya rasa itu sangat efektif. Kalau kita bangun di sana ternyata tidak terpakai ya percuma juga Pak Dewan. Artinya dibangun di Random, nah terus Di Keladen juga. Keladen Sekedar nggak bisa liwat. 30 miliar. Nah, yang perlu nanti di Pak Rawi juga, ya tadi saya sepakat kalau rigid ini mahal. Ya, kalau memang harus loss itu kan mahal banget. Tapi mungkin mana segmen yang bisa dan memang mana yang bisa dipelihara. Nah targetnya kondisinya sampai sekarang sudah sampai mana Pak? Kalau memang harus sudah dilelang. Soal pengalian ini, mohon maaf, ini sudah nomenklatur. Tapi mungkin ada cara teknis, misalkan. Kira-kira calon pemenangnya ada nggak sih? Ya kalau sudah ada kan mungkin bisa. Kalau ini nggak bisa, ada mungkin anggaran yang sifatnya darurat ya. Tapi kalau dua APBD masuk di situ kan nggak boleh juga. Gitu. Tapi kalau secara teknis misalnya di bawah tangan, asal sudah tahu misalnya. Mungkin saja calon pemenang ada tapi belum action. Nah, bisa saja pihak ketiga nanti dibebankan gitu. Mungkin teknisnya saja ngerjain dulu lah kasarnya, pasti kan ada kritik terus kemudian nanti anggarannya diambilkan dari pemenang itu. Itu teknis karena mau lebaran ini kan. Nah, nanti kira-kira sudah sampai mana progresnya Pak? Sudah disepakati dalam rapat kemarin ya. Ringan-ringan aja itu. Ya, tapi itu akan bergerak Pak. Ya, Pak, solusi pertama. Iya kan? Kita bergerak ringan. Jadi kita sudah, insya Allah Pak, kita mudah-mudahan cuaca cukup Iya, kita juga kendala juga kerja untuk itu. Kemudian yang kedua Pak, untuk proses lelang baru saja tadi Pak, sebelum ke sini saya mengadakan rapat dengan seluruh konsultan yang sudah ada pemenangnya. Jadi permasalahannya sudah saya inventarisir, apa sih permasalahannya, ternyata pekerjaan itu sudah tinggal mereview itu kegiatan tahun kemarin sebenarnya konsultan itu. Nah, jadi saya sudah untuk segmen sana ada 5 ya segmen sana ya, yaitu peningkatan Kerang Mengkudu tadi yang sudah lelang hari ini Pak. Setelah dari sini saya adakan PCM Pak dengan rekanan dan konsultannya untuk satu paket yang sudah ada pemenangnya. Kemudian yang 4 paket Yang mana itu? yang Kerang Mengkudu itu sudah ada pemenangnya. Maksud yang ringan tadi, yang Kerang. Ya paket tadi yang melompat 26 miliar tadi. Nah, itu sudah ada pemenangnya. Biasanya rebutan yang ringan tuh Ya, biasanya. dan sudah lelang. Itu hari ini jam 11 atau setelah ini saya adakan PCM dengan rekanannya. Kemudian yang 4 paket yang belum, yaitu peningkatan jalan Mengkudu, Lomu, Pengguren, peningkatan jalan Pengguren Segendang, ini untuk daerah Batu Engau ya. Iya. Kemudian yang Keladen itu Tanjung Harapan ya. Tanjung Harapan, kemudian Senipah juga Tanjung Harapan. 4 paket ini saya sudah ultimatum konsultannya. Hari Rabu sudah menyerahkan produk ke kami Pak. Jadi saya hanya kasih 2 hari untuk mereview. Iya Pak. Mereview, mudah-mudahan Jumat itu sudah tayang. Kalau tidak kami keraskan juga Pak, maaf Pak ya. Konsultan ini kadang-kadang maaf ya. Ya. Permasalahan mereka apa? Masalah harga sudah oke. Mungkin lebih rinci Pak, mungkin belum ada juga yang paham tayang dan sebagainya. Oh ya, tayang itu Jadi, sudah lelang Pak. Ya, Sudah lelang paham supaya Pak. bisa sampai ke desa kan. Nah, Dijelaskan lebih untuk rinci. 3 paket yang di Kerang ini, yang di Batu Engau, yang tadi sudah ada nomenklaturnya di SIPD, tidak mungkin kita geser ini Pak. Ya, tidak mungkin kita geser. Kalau misalnya itu kita tunda, justru tidak bermanfaat uangnya, mengendap menunggu perubahan. Kalau perubahan itu sekitar bulan Oktober, 26 miliar ini kemungkinan tidak bisa terserap Pak. Hanya dalam waktu 2 bulan. Justru
di depan sini masyarakat tidak menikmati juga, di dalam juga tidak menikmati. Nah, tetapi skema penanganan ini Pak, kami sudah mulai diskusikan tadi dengan teman-teman. Ini bisa saja bergerak Pak, sepanjang ruas itu Pak. Misalnya contoh nih, peningkatan jalan Mengkudu, Kelomong, Pengguren. Ini bisa bergerak Pak. Ada 15 titik tadi ya? Ini kan nama ruasnya Pak. Bukan itu tidak ada masalah. Ya. Yang masalahnya 26 koma ini yang bisa bergeser. Nah itu mungkin tidak bisa, karena itu sudah lelang dan sudah ada pemenang. Dan kalau misalnya itu kita mendapatkan uang tidak jadi lelang, ya tidak ada lelang, sampai perubahan kita merubah nomenklatur uangnya pindah ke sana. Selesai. Nah Gini Pak, pola pikirnya bahwa duit dibanding dengan anggaran yang lain gitu. Siapa saja yang tidak melaksanakan di perubahan ada tambahan lah. ya. Kayu angin kan. Sekarang digeser ke kiri lagi kan. Ya. Mungkin itu aja pesannya, bahasanya jelas. Memang ini kondisinya parah karena tidak ditangani selama tahun-tahun kali Pak. Penanganan itu ada tapi tidak maksimal mungkin. Yang kedua lagi tadi keterlibatan perusahaan kurang maksimal juga sehingga tidak terlalu ditekan. Sehingga dia semaunya saja merusak. Padahal semestinya, seingat saya ada peraturan khusus kalau perkebunan terkait dengan jalan, dia punya jalan sendiri. Bukan mengambil jalan punya warga. Kalaupun iya, tapi dia juga semestinya memelihara bersama-sama. Karena kan diminta malah tahun kemarin kita ada rekomendasi ternyata tidak dilaksanakan. Ya. Nah, sekarang malah dipakai uang dari pemerintah daerah. Ya. Mudah-mudahan penanganan yang ada ini, tapi saya yakin tidak semua bisa tertangani Bapak Ibu ya. Yang jelas ini sepanjang ini dengan angka yang sehat ini memang semestinya kita maksimalkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan yang parah-parah tadi bisa kita tangani. Dan mungkin tadi kenapa disinggung Pak Sami paket pertama juga harus dilaksanakan karena juga penting bahwa kalau tidak dilaksanakan problem yang paling patah adalah membawa material. Tidak mungkin membawa solon juga tidak mungkin, walaupun bisa lewat tapi terkendala. Dan ada paket di belakangnya lagi, masih ada 3 ya, 3 dari paket di belakang. Artinya kalau di depan tidak ditangani, di belakang juga akan jadi masalah. Kesimpulan dari audensi dengan beberapa kades dari Kecamatan Batu Unggau Pak, bisa disimpulkan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Senin ya. Kita audiensi dengan 5 desa Kerang, Lomo, Deli, Kudu, Duren untuk mempertanyakan mereka terkait kegiatan di 2023 ini. Yang jelas kegiatan tersebut di atas 10 miliar ya, ada 4 paket, 5 kalau nggak salah disampaikan oleh Pak Kabid. Nah, harapan mereka sebetulnya dari paket tersebut lebih diarahkan kepada yang parah-parah ya. Untuk mereka saking parahnya jalan itu tidak bisa dilewati oleh masyarakat yang ada di situ ya. Memang problemnya adalah salah satunya memang pemakaian dari perusahaan. Jadi memang kesimpulannya pertama mungkin pihak desa juga turut aktif berperan terhadap teman-teman yang ada di situ, apalagi perusahaannya supaya memaksimalkan diri untuk tidak terlalu membebani beban di jalan utama. Yang kedua, alhamdulillah dari keterangan Pak Kabid Bina Marga Pak Asnawi di tahun yang bersamaan ini juga ada tanggap darurat. Jadi mungkin link-link yang tidak berkenaan dengan paket 5 paket tadi, insya Allah bisa ditangani dengan tanggap darurat. Insya Allah ya begitu. Dan mudah-mudahan juga sekali lagi mungkin peran aktif di teman-teman kecamatan juga sebagai pemangku wilayah untuk memberikan masukan juga kepada perusahaan dan memanggilnya untuk turut aktif berperan dalam perbaikan jalan yang ada di situ ya. Karena jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan beberapa desa ya, yang kalaupun itu putus salah satunya maka mereka mungkin bisa terlatih tapi jauh ya, dari perusahaan tapi sangat jauh, dan itu harapan mereka secepatnya ditangani. Demikian.